Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan dari nats khotbah di Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020 ini, terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19 dengan cara mensubscribe. Saya mohon bantuan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya untuk mensubscribe. Terutama bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang masih belum mensubscribe, tetap saya tunggu untuk menyemangati saya. Dan agar supaya khotbah-khotbah yang saya upload berikutnya lewat YouTube, otomatis akan sampai di HP Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih. Juga saya mohonkan bantuan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk ikut men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang percaya kepada seruan "Sambutlah Rajamu datang". Ini termotivasi lewat video ini. Bapak, Ibu, khotbah ini diperuntukkan Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020 dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19, dan bacaan atau epistel dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12 diikat oleh tema "Sambutlah Rajamu datang". Dalam bahasa Batak ditulis "Idama Narodo Raja". Bapak, Ibu, saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop ini adalah "Yesus dielu-elukan di Yerusalem", ayat 12 sampai dengan ayat 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia."
Saudara, demikianlah firman Tuhan khotbah untuk Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020 diikat oleh tema Sambutlah Rajamu. Dalam bahasa Batak, Ida Manarodo Rajamu. Saudara, Minggu tanggal 5 April 2020 disebut dengan Palmarum dari kata palma atau daun palma, palem. Biasanya daun palem itu digunakan orang atau digunakan masyarakat untuk menyambut sukacita, menyambut kemenangan, dan menyambut prestasi yang diraih oleh seseorang. Jadi Palmarum itu adalah hari kemenangan, hari sukacita, hari yang penuh dengan sorak-sorai bagi masyarakat banyak. Saudara, pada saat Yesus memasuki kota suci Yerusalem dengan menaiki atau duduk di atas seekor keledai muda, dia disambut oleh masyarakat penduduk kota Yerusalem dan orang-orang lain yang datang dari berbagai-bagai tempat untuk merayakan hari Paskah pada waktu itu. Tentu sangat-sangat ramai kota Yerusalem pada waktu hari raya besar seperti Paskah. Saudara, kalau dalam Yohanes pasal 12 ini, daun palem yang diambil oleh masyarakat mengeluh-elukan menyambut Yesus. Matius pasal 21 ayat 8 justru juga menggunakan pakaiannya. Dikatakan di sana, menghamparkan pakaiannya di jalan, ulusnya dalam bahasa Batak. Itu semua merupakan tanda atau simbol daripada sukacita dan kemenangan. Saudara, inilah yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Apa sebabnya kehadiran Yesus di Yerusalem disambut dengan daun palma, daun palem, bahkan dengan menghamparkan ulus atau pakaian jubah daripada mereka sendiri? Saudara-saudara, kenapa Yesus disambut oleh simbol-simbol kemenangan dan sukacita? Padahal sebenarnya Yesus datang ke Yerusalem itu akan menghadapi penderitaan yang amat sangat. Saudara sadar atau tidak bahwa orang Yahudi yang menyambut Yesus dengan daun palem itu telah menyatakan, telah mendeklarasikan, bahkan mengumumkan dengan cara mereka menghamparkan daun-daun palem dan pakaian mereka itu untuk menyambut kedatangan Yesus di kota Yerusalem sebagai suatu kemenangan, sebagai simbol keperkasaan dan bukti bahwa Yesus adalah tanda kutip seorang pahlawan iman, pahlawan keselamatan. Kenapa? Pertama, kedatangan Yesus ke Yerusalem saat itu untuk merayakan Paskah. Ini adalah kali yang terakhir bagi Yesus. Karena beberapa hari lagi kemudian Yesus itu akan ditangkap, akan disalibkan, dan akan mati. Seterusnya akan bangkit. Saudara, yang kedua, jadi daun palem yang dipakai oleh orang-orang Yahudi menyambut Yesus pada saat itu secara tidak langsung sudah merupakan pemberitahuan dan pengumuman bahwa tidak lama lagi Yesus akan menunjukkan karya keselamatannya lewat penderitaannya, lewat kematiannya sebagai pahlawan keselamatan. Semua itu akan menjadi simbol kemenangan, sukacita, keselamatan, sorak-sorai bagi seluruh umat manusia. Saudara, bagi kita Minggu Palmarum ini adalah rangkaian masa pasion Yesus dan yang menghantar kita kepada sorak-sorai menerima dan menghidupi masa-masa penderitaan, kematian menuju kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Disitulah semuanya terkandung dengan sempurna keselamatan kita. Di Minggu Palmarum inilah, saudara-saudara,
kepada kita ditawarkan agar kita mau menyambut Sang Raja keselamatan itu. Dialah yang akan berkarya memberi keselamatan bagi kita, yang terlukis seterusnya dalam perayaan Jumat Agung berikutnya, serta perayaan-perayaan kebangkitan sebagai kemenangannya dan kemenangan kita juga untuk mendapatkan keselamatan yang sejati itu. Jadi Bapak Ibu, lewat penderitaan ada keselamatan. Lewat atau oleh kematian dan kebangkitan Yesus itu, kita memperoleh anugerah lepas dari belenggu, dari ikatan dosa kematian, ikatan iblis yang selama sejak keberdosaan manusia di Taman Eden itu sampai kepada kematian dan kebangkitan Yesus adalah dibelenggu, diikat, dirantai, dikuasai sepenuhnya oleh kematian karena dosa kita. Saudara, dalam gereja mula-mula perayaan Minggu Palmarum, Jumat Agung, Paskah itu merupakan minggu-minggu perayaan-perayaan yang sungguh-sungguh bersahaja. Begitu hohom, marsituhu, bermakna dalam bahasa Indonesia. Mereka merayakan itu dengan sangat-sangat sungguh-sungguh sekali. Mereka sangat menghindarkan suasana keramaian, ribur-ribur, main-main. Bahkan mereka melaksanakan puasa, merenung penderitaan Yesus. Bahkan mengenakan penderitaan itu ke dalam hidupnya sendiri. Mengambil makna yang dalam, yang terkandung di dalam penderitaan, kematian, dan seterusnya kepada kebangkitan Yesus. Bukan berarti kita harus meniru dan mempraktekkan seperti kebiasaan jemaat mula-mula itu Bapak Ibu. Kalau ada yang sudi kiranya hingga melakukan puasa jasmani, puasa tidak makan, tidak minum dan sebagainya, silakan saja. Tetapi setidak-tidaknya penderitaan Yesus itu akan tergambar di dalam hidup kita dan ikut memastikan bahwa semua itu terjadi karena aku, karena dosaku, karena kejahatanku selama ini. Saya ikut di dalam penderitaan atau yang menyebabkan penderitaan Tuhan Yesus itu. Setidak-tidaknya pemahaman seperti itu harus terkandung di dalam hati kita pada saat merayakan Palmarum, Jumat Agung, Paskah, dan sebagainya. Dan untuk itu kita didorong untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ikut menerima keselamatan, menerima karya hasil daripada penderitaan, dan kita menjadi parjabar, penerima berkat dari penderitaan, dari kematian, dari salibnya Yesus itu. Dan sebagai aktualisasi daripada semuanya itu, mari kita nampakkan itu di dalam hidup kita. Mari kita nampakkan hidupnya Yesus, sifat-sifat karakternya Yesus, pribadinya Yesus itu dalam pribadi saya, pribadi kita, dalam hidup sehari-hari kita Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi target utama ketika kita merayakan semua mulai dari pasion, kematian, kebangkitan atau Paskah daripada Yesus Kristus itu, agar supaya semuanya itu terjelma, terrealisir di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari kita. Saudara, dalam perikop ini Yesus datang ke Yerusalem setelah singgah di Betfage dan mendapatkan di situ seekor keledai muda, dan di atas itulah Yesus sebagai tanda kerendahan hati datang dengan lemah lembut ke Yerusalem. Yesus tidak datang ke Yerusalem naik kuda. Kuda itu merupakan tanda kebesaran, kekuatan, dan kehebatan. Tetapi naik keledai muda sebagai simbol rendah hati untuk melakukan misi Allah penyelamatan dunia ini.
Kemudian tahapan-tahapannya berikutnya adalah Yesus berangkat dari Betfage ke Yerusalem tadi pertama. Kemudian Yesus disambut daun palem, bahkan dengan baju mereka katanya ulus mereka, jubah mereka penuh dengan sorak-sorai. Malamnya dia melakukan perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya. Seterusnya akan ke Getsemane berdoa dan ditangkap. Dia disalibkan dan kemudian mati. Itu tahapan-tahapannya. Saudara, mungkin ada yang bertanya di antara kita, kenapa Yesus mau datang ke Yerusalem pada waktu itu? Padahal dia sendiri sudah tahu bahwa nanti di Yerusalem banyak orang yang sudah siap-siap untuk berusaha membunuhnya. Mereka juga bilang, sebagai Tuhan, dia atau Yesus itu pasti sudah tahu bahwa di Yerusalem akan ada malapetaka, akan ada penangkapan, dan akan disalib. Kenapa dia masih datang juga ke Yerusalem? Saudara, benar bahwa Yerusalem bagi Yesus itu adalah simbol, lambang, gambaran daripada penderitaan, daripada pergumulan sitaonon, kematian atau salib. Itulah Yerusalem bagi Yesus. Tetapi semuanya itu tidak membuat Yesus itu takut, gemetar, kembut, lari dari kenyataan itu. Yesus tidak menyerah kalah, tidak menghindar dari malapetaka itu. Hati Yesus begitu kokoh, kuat, tegar. Dalam bahasa Batak mungkin tepat kalau saya katakan pirdoto diri Yesus. Dia tegar untuk melaksanakan rencana Tuhan, konsep Allah di dalam dirinya meski harus melewati penderitaan itu. Saudara, inilah seharusnya juga gambaran kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Hidup kita ini realitanya diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Kita senantiasa berjalan di atas jalan-jalan yang berbatu-batu, jalan-jalan yang penuh dengan semak duri, tura-tura dalam bahasa Batak. Banyak yang membuat kita gemetar, gamang dalam hidup ini. Ya mungkin ada krisis-krisis kehidupan dalam hidup sehari-hari, ada ancaman keuangan, kemiskinan, menghadapi sakit, penyakit yang belum tuntas sembuh. Putra atau putri kita juga belum mendapatkan pekerjaan, belum ada jodoh, sirokap nitodinya yang pas, belum selesai perkuliahannya, belum dapat kerja, masih menganggur meski sudah sarjana. Banyak sekali Bapak Ibu yang menjadi jalan berbatu-batu dalam hidup kita yang membuat kita gamang dalam hidup ini. Dan secara khusus saat ini kita menghadapi pandemi coronavirus disease 19, tampaknya belum juga mereda sampai sekarang. Belum juga terputus rantai pengembangannya di seluruh dunia ini. Apalagi di daerah kita. Malahan semakin merebak lagi di semua tempat, di semua daerah-daerah. Korbannya juga bertambah-tambah setiap hari. Wah, siapa yang tidak takut mendengar adanya lockdown? Lockdown itu artinya dilarang masuk atau keluar ke suatu tempat, ke suatu daerah, ke suatu kota, bahkan ke suatu negara. Siapa yang nggak takut Bapak Ibu mendengar lockdown itu? Nggak bisa kita ke tempat lain, nggak bisa keluar dari rumah karena takut akan merebaknya coronavirus disease itu. Wah Bapak Ibu, betul-betul penyakit yang satu ini tidak hanya menyebabkan penyakit dan kematian fisik saja, tetapi justru membuat semua kita frustrasi, merusak pikiran, merusak ekonomi, merusak penghasilan, merusak damai sejahtera, merusak kerohanian, merusak ibadah-ibadah. Semuanya kita kebingungan Bapak Ibu, kebingungan. Saudara, hampir-hampir nggak ada lagi yang membuat hati kita ini bisa sejahtera pada saat ini, pada saat sekarang ini, pada saat merebaknya coronavirus disease 19 ini, Bapak Ibu.
Semuanya nggak bisa merminggu, nggak bisa merpungu, meradat juga harus disingkirkan yang sudah direncanakan. Waktu, hari, dan tanggal daripada pernikahannya harus dibatalin. Bahkan yang meninggal dunia juga akibat coronavirus disease ini tidak bisa dilihat, tidak bisa ditikir, tidak bisa dijenguk, termasuk oleh keluarganya sendiri. Karena sudah langsung dibungkus dengan plastik, tidak bisa lagi dilihat wajahnya, tidak bisa kita mendekat dengan dia, dan langsung dari rumah sakit dibawa saja ke kuburan. Di kuburan sendiri pun hanya 2-3 orang yang bisa melakukan upacara kematian secara gerejawi menurut ibadah kita. Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi semua yang merusak pikiran, perasaan, ketenangan batin kita saat ini? Kalau musuh bisa kita lihat, bisa kita jauhkan diri kita daripada dia. Kalau coronavirus disease 19 ini, bagaimana menjaga diri kita agar terluput daripada jangkauannya? Bagaimana? Kalau hanya usaha kita sendiri, Bapak Ibu, sepertinya tidak akan berhasil kita menjaga diri kita. Sedangkan para dokter dan tenaga medis sekalipun terkena virus ini. Apalagi kita yang sama sekali awam dalam hal penjagaan kesehatan ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu, agar kita terluput daripada serangan coronavirus disease 19 ini, hanya Tuhan sajalah yang kita andalkan. Mari kita berlindung di bawah sayap kuasa daripada Tuhan. Karena sehebat apapun virus ini, Tuhan kitalah yang menjaga. Tuhan kita paling care, paling perhatian dengan kesehatan kita, dengan pemeliharaan hidup kita. Dan mari kita tiru Yesus dalam khotbah ini. Meski jalan menuju ke Yerusalem baginya simbol malapetaka, ancaman, salib, dan kematian, tetapi dia, Yesus itu, tidak mundur setapak pun. Dia tidak takut ancaman kematian. Ini yang perlu harus kita tiru di Minggu Palmarum ini. Ada banyak ragamnya Yerusalem masa kini buat kita, bagi keluarga kita. Simbol pergumulan. Banyak yang membuat si pikiran di bagasan mulut, tahun penderitaan, ancaman, tantangan, simbol-simbol kematian, salib menanti kita, menunggu kita. Termasuk ancaman coronavirus disease 19 ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada malaikat Tuhan yang terus bekerja di sekitar kita. Ada Yesus yang terus menunggui kita, memelihara, menjaga hidup kita ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita jalani Yerusalem yang menghadang, yang memblokir, merusak sukacita kita, merusak sorak-sorai kita, kesehatan kita, keselamatan kita, mabain lut pikirata. Mari jalani itu semuanya dengan di dalam doa-doa yang bertalu-talu kepada Tuhan. Tuhuk maisudi, porsam maisudi akan aduk doki. Kita percaya donganan ni Tuhan dohi kita selalu ngadesi. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 91 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, akan diperintahkan Tuhan malaikat-malaikat menjaga kita di seluruh jalan-jalan kehidupan kita, termasuk menghadapi coronavirus disease itu. Yesus disambut halayak ramai. Masyarakat orang Yahudi disebutkan di sini dengan penyambutan yang luar biasa. Kenapa begitu luar biasanya penyambutan terhadap Yesus saat itu? Apa yang ada dalam benak, dalam hati, dalam pikiran, dalam bayangan harapan orang Yahudi yang menyambut Yesus itu begitu luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, bahwa di dalam pikiran, dalam bayangan serta harapan mereka, Yesus inilah akan menjadi Mesias politis, Mesias duniawi yang sebentar lagi, yang nanti di hari Paskah ini
akan merealisasikan kemerdekaan, kebebasan buat mereka dari kuasa penjajahan Roma. Ini harapan mereka. Harapan mereka bahwa nanti di pesta perayaan Paskah ini yang akan diadakan beberapa hari lagi, maka Yesus itu akan resmi diangkat, dinobatkan, dilantik oleh Tuhan menjadi Raja Israel, Raja politis yang membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Inilah yang ada dalam hati, dalam benak mereka, sehingga menyambutnya dengan daun palem. Itu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Bayangan pikiran mereka ini justru Bapak Ibu salah, terbalik lipe. Mereka pikir bahwa Yesus itu adalah Mesias politis, juru selamat manusiawi dan duniawi. Itu sebabnya mereka menyambutnya luar biasa dan penuh dengan sorak-sorai, semangat yang berapi-api. Pengenalan yang salah tentang Yesus menyebabkan penyambutan juga menjadi salah. Makanya Bapak Ibu, Minggu Palmarum ini mengingatkan kita semua agar supaya kita kenal Yesus dengan baik, agar pengenalan kita tentang Yesus itu tidak salah. Jangan salah. Agar motif kita menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen, jangan keliru. Motif kita mengikuti semua punguan-punguan rohani baik di gereja, di tengah-tengah masyarakat, ikut menjadi punguan kor, ikut menjadi parhalado, ikut menjadi sintua, pangulani huria, atau juga mau dengan sukacita memberi persembahan yang banyak. Tetapi jangan salah motivasi. Sotung tarhirib hita. Jangan salah motivasi kita Bapak Ibu. Banyak orang berpikir kalau sudah rajin berminggu, rajin berdoa, hidupnya atau parangenya, moralnya sangat baik, maka dia akan semakin diberkati Tuhan dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam jabatannya naik terus, hartanya semakin bertambah berlimpah, gak akan sakit-sakitan dalam hidup ini. Anaknya semua maju-maju, jodohnya pun akan datang yang istimewa-istimewa. Saudara, memang tidak salah berharap seperti itu baiknya, berharap yang indah-indah, yang luar biasa, Bapak Ibu, nggak salah. Tetapi jangan kamu jadi tarhirim nantinya. Apa itu tarhirim? Harapanmu, keinginanmu, tangyangmu, sita-sitani roham lain dengan kenyataan yang terjadi. Kalau itu lain, kamu akan tarhirim, sangat-sangat kecewa. Sakit loh perasaan daripada orang yang pengharapannya tidak terkabul itu, yang disebut tarhirim itu sakit benar. Dia bisa jadi brutal bertindak. Dia bisa jadi lawan kita, antipati terhadap kita jadinya. Apapun yang kita katakan kepada dia, dia pasti akan melawan, memberontak. Orang yang merasa terhirim kepada Tuhan, tadinya rajin ke gereja, akan mandek. Tadinya rajin berdoa, akan stop berdoa. Dulu dia suka memberi persembahan, sekarang pilihannya dan juga tanggung jawabnya pun tidak akan dikasihnya lagi. Hamauliateonnya juga tidak akan datang-datang lagi ke gereja, masuk lagi ke kas gereja Bapak Ibu. Nggak ada lagi itu. Terhirim dia, kecewa dia. Lihat orang Yahudi ini, hari Senin menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Hosiana, Hosiana. Itulah sorak-sorai mereka. Nanti hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa kata mereka lagi? Salibkan dia, salibkan dia. Mereka kecewa karena mereka berpikir, ini kok tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri, kok konyol. Nah itulah tarhirim itu Bapak Ibu. Tarhirim mereka akhirnya bertindak brutal. Saudara, makanya kita semuanya Bapak Ibu jangan salah memilih dan mengikut Yesus. Jangan salah pilih kita tentang mengikut Yesus. Jangan asal memasuki punguan-punguan huria atau salah memahami arti daripada doa, memahami arti kerajinan beribadah, agar kita
Jangan nanti menjadi kecewa kalau kita salah memahami semuanya itu, Bapak Ibu. Kalau kita salah motivasi, salah menilai, sekarang kita merhosiana bulan yang akan datang karena kita sudah kecewa dengan doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Tuhan. Maka sekarang kita merhoi-hoi. Berganti hosiana itu menjadi hoi-hoi. Kecewa kita, terhirim kita. Hosiana berubah menjadi hoi-hoi. Itulah kalau sudah terhirim, Bapak Ibu. Saudara, pada ayat 17-18 ternyata sebagian yang menyambut Yesus itu adalah orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus dahulu membangkitkan Lazarus dari liang kuburnya, dari kematiannya. Apa yang mereka saksikan dahulu tentang Lazarus yang sudah mati beberapa hari di liang kubur kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Sekarang mereka menyaksikan kembali peristiwa lama itu di depan banyak orang. Oh, inilah dahulu yang menyembuhkan Lazarus. Pasti sekarang dia akan melakukan tanda mujizat, kata mereka. Mereka menjadi penginjil, pembawa sukacita juga, perberita nauli. Sekarang mereka seperti itu, Bapak Ibu. Saudara, inilah yang menjadi tugas daripada setiap orang yang sudah merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kasih Yesus yang sudah pernah menerima berkat Tuhan. Dia harus menjadi pembawa Injil. Harus mampu bersaksi tentang apa yang dilakukan, diperbuat oleh Yesus di dalam dirinya. Dia harus mau menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang dia terima daripada Allah dalam hidupnya. Itu kesaksian. Saudara, tidak berarti kalau kita bersaksi, kita memberitahu apa-apa saja yang kita terima daripada Tuhan dan kemudian akan kita harapkan orang memuji kita. Tidak seperti itu. Tetapi sekecil apapun campur tangan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup rumah tangga saya, semuanya itu menjadi suatu syukur kita kepada Tuhan, sukacita kita kepada Tuhan, dan kita wajib untuk menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita itu, supaya orang lain juga mau percaya dan mau menyaksikan perbuatan Tuhan dalam dirinya. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Kemudian pada ayat 19, jika semua orang menyambut kedatangan Yesus dengan luar biasa saat itu, lain halnya dengan orang-orang Farisi. Justru sebaliknya, kecewa Farisi. Karena mereka tidak dapat membendung, memblokir pengaruh Yesus itu bagi orang banyak. Farisi hanya melihat Yesus itu sebagai tokoh populer dan saingan yang mengganggu kedudukan mereka di mata umat Yahudi. Farisi hanya melihat Yesus itu sebagai lawan politiknya dan yang mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu kenyamanan orang-orang Farisi itu. Jadi saat Yesus dielu-elukan luar biasa, Farisi menilai mereka sendiri sudah merasa gagal dalam usaha membendung pengaruh Yesus di kalangan umat itu. Saudara, ini juga menjadi renungan bagi kita. Kalau kita melakukan yang terbaik demi kemajuan persekutuan di mana kita sebagai anggota atau sebagai pengurusnya, baik itu dalam organisasi masyarakat, organisasi gereja, organisasi atau di tempat-tempat kerja, kita sudah tempuh segala usaha yang maksimal menurut kemampuan kita. Kita korbankan tenaga pikiran, waktu, bahkan uang kita untuk kemajuan daripada organisasi yang kita urus ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, tidak semua orang yang senang dengan kehadiran kita di sana. Di dekatmu itu nanti, lihatlah, di kumpulan itu akan ada Farisi-Farisi.
Mulanya penampilan mereka seperti orang baik, seperti teman bagi kita. Tetapi lama-kelamaan banyak di antara mereka yang merasa iri, yang merasa tidak senang terhadap apa-apa yang kita lakukan di tengah-tengah organisasi itu atau kumpulan itu. Mereka bisa merasakan seperti terganggu. Mereka akan menjadi lawan kita, Bapak Ibu. Mereka sedang mencari-cari jalan, alasan, dan mereka sedang menunggu-nunggu waktu yang tepat untuk, tanda kutip, menyalibkan kita. Oleh karena itu, pertama, jangan kendor semangat kita kalau kita menemukan farisi-farisi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Jangan berhenti berbuat baik selagi ada waktu dan kesempatan untuk itu. Kedua, jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat. Biar bagaimanapun, rencana jahat mereka itu akan terbongkar di suatu ketika, akan diketahui pada waktu-waktu tertentu nanti. Ketiga, tetap hati-hati. Jangan terlalu percaya kepada semua orang. Selalu bertindak bijak, kritis, dan hindarkan. Jangan kita sombong. Tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita, memberkati saudara dalam setiap tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kita. Turpuk epistel di Minggu Palmarum terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7-12. Umat Israel saat itu berada dalam pembuangan Babel, dan sebagian besar di antara mereka tidak lagi memiliki pengharapan bahwa mereka akan kembali pulang ke Yerusalem. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak lagi memperdulikan mereka. Tuhan itu tidak lagi kuat, sudah kalah. Mereka sangat-sangat pesimis. Tetapi ternyata di luar pengertian dan kesadaran mereka, Allah justru bertindak membangkitkan semangat, pengharapan, dan kesungguhan hati mereka melalui hambanya, Nabi Yesaya. Dengan kehadiran Yesaya ini, Bapak Ibu, semangat, pengharapan, dan keteguhan hati mereka kembali dibangkitkan. Yesaya mampu meyakinkan mereka, Tuhan itu pasti akan melepaskan, menyelamat, mengembalikan mereka dari buangan Babel itu. Inilah menjadi renungan yang dalam bagi kita di Minggu Palmarum itu, supaya pengharapan kita kepada Tuhan betul-betul hidup. Tuhan itu pasti care, pasti memperhatikan, memperdulikan segala persoalan hidup kita, segala tantangan yang kita hadapi dalam segala hal. Mari kita menghidupi topik di Minggu Palmarum ini. Sambutlah, Rajamu datang, Allahmu sedang melawat kamu. Sambutlah Tuhan itu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara-saudara juga untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020 ini dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19 dengan cara mensubscribe. Bahkan bantu saya juga untuk men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang percaya kepada seruan di Minggu Palmarum. Sambutlah Rajamu datang. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom, Horas. Amin. Tuhan memberkati jemaat.